Aku menyendiri. Seberes pendakian Gunung Pakuaja, saya melanjutkan perjalanan menuju ke Gunung Andong di Magelang. Perjalanan sekitar 2 jam dari base camp Pakuaja ini. Keindahan alam menemani perjalanan saya kala itu. Perbukitan hijau, gunung menjulang tinggi, pemandangan kota nan elok. Sekitar pukul 1 siang saya tiba di base camp. Setelah registrasi, saya rehat sejenak di salah satu rumah warga di sana. Sedikit informasi ya, biaya masuk pendaftaran yaitu 10.000 per orang, dan untuk parkir 5.000 per motor dan 10.000 per mobil. Tak seperti di kebanyakan base camp yang hanya fokus pada satu tempat, di sini ada banyak sekali rumah warga yang bisa kalian singgahi untuk istirahat. Namun cuma ada satu tempat registrasi di depan rumah warga ini yang hanya beratapkan tenda saja. Setelah memarkirkan motor, saya istirahat di sana sembari mencarger kamera dan HP saya. Dan sekitar pukul 3 sore saya memulai pendakian seorang diri. Suasana kala itu tak terlalu ramai memang, mungkin karena malam Jumat, dan memang kebanyakan pendaki yang kesini biasanya mendaki setelah petang. Di awal perjalanan saya berjalan di gang pemukiman warga di sini sekitar kurang lebih 3 menit saja. Setelahnya saya berjalan dengan pemandangan yang berbeda, yaitu kebun warga. Tak lama ada persimpangan. Di sini saya mengambil ke arah sebelah kanan. Dan sekitar 200 meter berjalan, saya tiba di gapura pendakian Gunung Andong. Tak lupa saya mengabadikan suasana dengan berfoto di sana. Dan seberesnya saya pun melanjutkan perjalanan kembali. Sekitar 100 meter dari gapura, jalan mulai menanjak. Dengan trek, banyak anak tangga seperti yang kalian lihat saat ini. Sekitar 5 menit berjalan dari gapura, saya tiba di batas antara tangga dengan tanah, di mana di situ terdapat sebuah warung di kanan jalan, dan tepat di seberangnya di sudut yang berbeda ada tempat pembuangan sampah botol minuman. Ingat, hanya botol minuman saja. Tepat di atas warung terdapat sebuah simpangan jalan yang ke kiri yang relatif datar, yaitu menuju ke jalur yang baru, dan yang menanjak ke atas atau ambil ke kanan yaitu menuju ke jalur yang lama. Karena di peta saya disarankan untuk melewati jalur baru, saya pun mengikutinya. Dari simpangan tersebut menuju ke pos 1 jalan relatif datar dengan trek tanah di dalam hutan pinus yang asri. Begitu menenangkan kala itu, hening, sunyi, berjalan seorang diri. Saya pun terus berjalan sampai pada akhirnya setelah kurang lebih 7 menit berjalan dari warung tersebut, saya tiba di pos 1. Pos 1 sendiri yaitu terdapat sebuah gubuk yang tak terlalu luas. Di situ saya menjumpai 2 pendaki yang tengah istirahat. Namun karena saya rasa saya masih kuat, saya pun hanya menyapanya saja dan melanjutkan perjalanan. Pos 1 menuju ke pos 2 jalan sedikit menanjak dan berkelok zigzag dengan trek tanah yang sedikit berbatu yang masih di dalam hutan nan rimbun. Cukup menguras tenaga memang selepas pos 1 ini. Dan sekitar kurang lebih 7 menit berjalan, saya menjumpai sebuah warung di sana, namun masih tutup. Dan tepat di atasnya di sudut yang berbeda terdapat sebuah toilet nan bersih. Namun ingat, kalau buang air di sini bayar ya. 3.000 rupiah aja kok. Cukuplah untuk mengganti keringat warga yang telah membuat toilet di sini. Sekitar 10 meter dari toilet, saya tiba di pos 2. Pos 2 sendiri terdapat sebuah gubukan kecil. Di
di mana pemandangan yang ditawarkan cukup bagus di sini, dengan hutan yang mulai terbuka. Tak istirahat lama, saya pun kembali melanjutkan perjalanan. Perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3 masih menanjak dengan trek tanah berbatu. Di sini pemandangannya sudah mulai ciamik. Namun kalian harus ekstra hati-hati ketika dalam perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3. Karena tepat di kiri kalian adalah jurang yang teramat dalam. Dan setelah kurang lebih 20 menit berjalan, saya pun tiba di pos 3. Pos 3 sendiri adalah sebuah simpangan, pertemuan jalur lama dan jalur baru. Di sini terdapat sebuah gubukan untuk beristirahat tepat di tepi jurang. Pemandangan pun mulai terlihat ciamik kala saya berada di sini. Sungguh, alam ini begitu indah luar biasa. Tak lama mengabadikan momen, saya pun kembali melanjutkan perjalanan. Perjalanan dari sini menuju ke puncak masih didominasi jalan tanah berbatu. Dari sini kita berjalan di tepian jurang tanpa lebatnya pohon seperti sebelumnya. Pemandangan lepas terlihat nampak sangat ciamik, menemani perjalanan saya dalam kesendirian. Sayangnya itu tak bertahan lama. Sesaat sebelum puncak, kabut mulai menutupi indah panorama. Sekitar 10 menit berjalan dari pos 3, saya tiba di simpangan lainnya, di mana ketika saya berjalan lurus menuju makam, dan ketika saya mengambil ke arah kanan yang menanjak akan ke puncak. Di antaranya turun ke bawah pun terdapat sebuah toilet di sana. Namun sekali lagi ingat, bayar. Suasana kala itu benar-benar hening di sana. Sepi, sungguh teramat sepi kala itu. Begitu mencekam kala kabut mulai pekat. Sekitar 50 meter berjalan dari simpangan tadi, saya tiba di puncak. Di sini suasana begitu hening. Kabut pekat menutupi indah panorama. Saya pun bergegas mendirikan tenda, dan setelahnya saya istirahat di sana. Detik berganti, menit berjalan. Beberapa pendaki silih berganti datang dan pergi. Beberapa saya tanya, mereka hanya tektok saja. Tidak ada yang berniat mendirikan tenda untuk bermalam. Sendiri, saya menikmati sendiri dalam sunyi itu. Menikmati makanan yang saya bawa, menikmati musik yang saya putar dari smartphone saya. Sampai pada akhirnya senja itu beranjak petang. Dan benar saja, ramai seketika kala malam datang. Banyak para pendaki yang mulai mendirikan tenda di dekat tenda saya. Sesekali saya berbincang dan menyapa, sampai di titik di mana saya lelah dan memutuskan untuk tidur. Sang fajar mulai menggantikan malam yang kelabu. Eloknya begitu ciamik memanjakan mata. Saya pun bergegas keluar tenda untuk menikmati pagi sendiri di keramaian. Sungguh pagi yang indah. Saya pun berjalan di perbukitan itu. Begitu hening di keramaian, tanpa sapa.
Oke, mungkin cukup sekian cerita pendakian pada kesempatan kali ini. Jangan lupa buat like, share, komen, and subscribe ya untuk mendukung channel ini agar lebih besar lagi dan semoga bisa bermanfaat informasinya. Oke, cukup sekian. Salam lestari.